Kemudian kelompok lain yang mengatakan bahwa bersentuhan tidak membatalkan wudu, maka bagaimana? Wa rubbama istadallu bil hadis alladzi haddatsanahu al-ustaz Abu Tahir Muhammad bin Mahmish Az-Ziyadi. Mungkin mereka yang mengatakan berciuman, bersentuhan tidak batal, dasarnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kajian duha, kuliah duha, kuliah pagi hari ini, kita akan membaca kitab Al-Khilafiyat Bainal Imamain Asy-Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ashabi. Kitab Al-Khilafiyat ini dikarang oleh Al-Imam Syekhis Sunnah Al-Imam Al-Hafidh Abi Bakar Al-Baihaqi. Kajian pagi ini adalah seputar menjawab pertanyaan di beberapa daerah ketika saya melakukan safari Ahlus Sunnah wal Jamaah tempo hari. Banyak pertanyaan bagaimana hukumnya persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Apakah membatalkan wudu? Itu yang kita bicarakan. Ini yang kita bicarakan. Mas'alatun. Imam Al-Baihaqi berkata, wa mulamasatur rajuli ma'al mar'ati yujibul wudu'a. Persentuhan laki-laki dan perempuan itu mewajibkan wudu, artinya membatalkan wudu. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, la yujibu, tidak mewajibkan wudu, artinya laki-laki bersentuh dengan perempuan bukan mahram tidak membatalkan wudu. Nah, ini mengapa terjadi perbedaan begini? Wa daliluna, dalil kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an, qaulullahi azza ismuhu, adalah firman Allah. Mengapa persentuhan laki-laki dan perempuan membatalkan wudu? Pertama, dalilnya adalah firman Allah, aula mastumun nisa, atau kalian laki-laki bersentuhan pada perempuan, maka batallah wudu kalian harus wudu. Nah, di sini walam subil yadi wa ghairiha dakhilun fihi, bersentuh dengan tangan, menyentuh dengan tangan atau dengan selain tangan. Laki-laki dan perempuan itu orang bersama orang, persentuhannya macam-macam. Tangan bertemu tangan namanya berjabatan tangan atau bersalaman. Kalau muka bertemu muka namanya cipika-cipiki atau berciuman. Itu sama-sama persentuhan. Nah, di sini kata Imam Al-Baihaqi, wallamsu bil yadi wa ghairiha dakhilun fihi, menyentuh dengan tangan dan selain tangan masuk dalam persentuhan di dalam ayat Al-Quran yang membatalkan wudu. Mengapa? Liwuku ismihi alaihi, karena nama persentuhan juga terjadi pada persentuhan dengan tangan. Mengapa begitu? Ini karena bersentuhan bersentuhan dengan tangan itu juga menjadi bahasa syarak di dalam hadis-hadis sahih. Bidali lima akhbarana al-Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hafidh, dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, haddatsana Abu Bakar Ahmad bin Ishaq al-Faqih, haddatsana Muhammad bin Isa bin As-Sakan, haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Jarir bin Hazim, an Ya'la bin Hakim, an Ikrimah, an Ibni Abbas, anna Ma'izan
Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqarra. Sesungguhnya Ma'is dari Ibnu Abbas, sahabat bernama Ma'is, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengaku telah berzina. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, la'allaka qabbalta aw lamasta. Barangkali kamu cuma berciuman atau kamu hanya menyentuh saja. Artinya bukan berhubungan badan. Qala, Ma'is berkata, la, tidak, fa'altu kadza wa kadza. Saya berbuat begini dan begini. Layak nih, Ma'is tidak berbahasa kinayah, tidak menggunakan bahasa kinayah atau bahasa sindiran, tetapi berzina sungguhan. Fa'amara bi rajmihi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk melakukan hukuman rajam bagi Ma'is. Nah, ini bagaimana ternyata lamasah, kata-kata lamasah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam arti persentuhan selain berhubungan badan, tapi persentuhan kulit biasa, persentuhan kulit luar, persentuhan tangan dan sebagainya. Berarti kalau begitu ayat la mastumun nisa ini juga masuk dalam menyentuh perempuan dalam ayat tersebut adalah persentuhan kulit biasa seperti persentuhan tangan. Nah, wa akhbarana Abul Hasan bin Abdan, akhbarana Ahmad bin Ubaid as-Saffar, haddatsana Ismail al-Qadi, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Abdullah bin Al-Mubarak, an Ma'mar, an Yahya bin Abi Katsir, an Ikrimah, an Ibni Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ma'izin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ma'iz sama dengan tadi, la'allaka qabbalta aw lamasta. Barangkali kamu tidak berzina, tetapi kamu hanya berciuman atau bersentuhan. Artinya apa? Ini menolak terhadap klaim bahwa la mastumun nisa yang membatalkan wudhu itu persentuhan diartikan dengan berhubungan badan suami istri. Ditolak dengan hadis ini. Mengapa? Karena lamasa di dalam bahasa Rasulullah SAW itu diartikan dengan persentuhan biasa, laki dan perempuan. Berarti ayat tersebut artinya juga persentuhan biasa. Kemudian di dalam hadis lain, hadis riwayat sahih ya, hadis sahih juga. Wa akhbarana Abul Hasan bin Abdan, akhbarana Ahmad bin Ubaid, akhbarana Ahmad bin Ibrahim bin Milhan, haddatsana Yahya bin Ibnu Bukair, haddatsana Lais, haddatsani Ja'far bin Rabi'ah an Abdurrahman al-A'raj. Qala Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ya'thuruhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam asaba minaz zina la mahalata. Setiap anak cucu Adam pasti akan tertimpa perbuatan zina anak Adam. Tapi zina ini bertingkat-tingkat. Fal ainu zinaha an-nazar. Mata berzinanya adalah pandangan. Laki-laki memandang perempuan dengan syahwat itu berarti matanya berzina. Dan sebaliknya, wal yadu zinaha al-lamsuh. Tangan zinanya adalah menyentuh. Tangan laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram itu tangan berzina, lamsuh. Nah, ternyata di sini lamsu digunakan persentuhan. Ini maksudnya bukan berhubungan badan. Sama dengan ayat Al-Qur'an tadi, wan nahsu tahwa wa tuhadditsu. Sedangkan nafsu atau hati biasanya menginginkan dan berbicara. Gimana kalau seandainya wa yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu al-farju. Dan hal itu dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan. Nah, ini hadis tadi. Kemudian ada hadis lain yang mengisyaratkan ya bahwa lamsu itu memang digunakan oleh para sahabat dalam arti bukan berhubungan badan, tapi bersentuhan secara biasa. Wa akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidh, akhbarana Abu Bakar bin Ishaq, akhbarana Ubaid bin Abdul Wahid, akhbarana Ibnu Abi Maryam, haddatsana Ibnu Abi Zinad, haddatsani Hisham ibnu Urwah an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalla yaumun, sedikit sekali hari, au makana yaumun, tidak ada suatu hari,
illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu alaina jami'an. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelilingi kami, istri-istrinya semuanya. Hampir tiap hari didatangi. Fayuqabbilu wa yalbisu madunal wiqa. Lalu Rasulullah berjumpa dengan istrinya, maka menciumnya, kemudian menyentuhnya. Madunal wiqa, selain berhubungan badan. Di bawah, tidak sampai berhubungan badan. Fa idza jaa alladhi huwa yaumuha thabata indaha. Maka apabila datang hari yang menjadi bagiannya perempuan itu, maka Rasulullah tinggal menetap di situ. Nah, ini artinya apa? La masah oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha digunakan dalam bahasa bersentuhan, bukan berhubungan badan. Karenanya la mastumun nisa itu juga membawa arti, memuat pada arti bersentuhan tanpa berhubungan badan dan membatalkan wudu. Kemudian pengertian ini didukung oleh athar dari sahabat. Waqad shahhal khabar an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an wa ibnihi Abdullah bin Umar. Wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum annahum ja'alul qiblata wa jassaha biyadihi minal mulamasati al-madhkurati fil kitab fi ijabil wudu. Dan telah sahih hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan putra beliau Abdullah bin Umar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum bahwa mereka menjadikan berciuman dan menyentuh perempuan dengan tangan termasuk persentuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang mewajibkan atau membatalkan wudu. Ini sahabat Khulafaur Rasyidin. Minha, diantaranya amma hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Adapun hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, fa akhbaranahu Muhammad bin Abdullah Al-Hafidh. Akhbarani Ismail ibnu Muhammad ibn Al-Fadl bin Muhammad. Haddatsana jaddi, haddatsana Ibrahim bin Hamzah. Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Abdullah an Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, innal qubla minal lamsi. Sesungguhnya berciuman termasuk lamsi yang ada di dalam Al-Quran. Fatawadda'u minha. Kalian harus berwudu kalau berciuman dengan istri. Hakadha rawahu jama'atun anid Darawardi wa Muhammad bin Abdullah hadha. Wa Muhammad bin Abdullah hadha wa ibnu Amr bin Utsman. Demikian pula diriwayatkan oleh banyak ulama dari Ad-Darawardi, dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Sedangkan Muhammad bin Abdullah dalam sanad tersebut adalah Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan. Wa amma hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Adapun hadis dari Abdullah bin Umar mauquf, ya, dari sahabat. Fa akhbaranahu al-qadhi Abu Bakar Ahmad bin Al-Hasan Al-Hiyari. Haddatsana Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya'qub. Akhbarana Ar-Rabi, akhbarana Asy-Syafi'i, akhbarana Malik an Ibn Syihab an Salim an Abi qala. Ayahnya Salim, Abdullah bin Umar berkata, qublatur rajuli imra'atahu wa jassuha biyadihi minal mulamasah. Ciuman seorang suami kepada istrinya dan menyentuh istri dengan tangan termasuk mulamasah, persentuhan yang ada di dalam Al-Quran. Faman qabbala imra'atahu wa jassaha biyadihi fa 'alaihi al-wudu. Maka barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya, dia harus berwudu, kata Abdullah bin Umar. Hakadha rawahu Malikun fil Muwatta. Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Wa la yashukku fi sihhatihi ahad. Dan seseorang tidak ada yang meragukan kesahihan athar ini. Mengapa hadis ini? Mengapa? Ini riwayatnya dari Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya Abdullah bin Umar. Wa ma hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun hadis Ibnu Mas'ud. Akhbaranahu Muhammad bin Abdullah Al-Hafidh. Akhbarana Abu Bakar bin Baluyah. Haddatsana Muhammad bin Syadzan Al-Jauhari. Haddatsana Mu'alla bin Mansur, haddatsana Husyaim anil A'mash an Ibrahim an Abi Ubaidah an Abdullah qala. Abdullah bin Mas'ud berkata, al-qubalatu minal lamsi wa fiha al-wudu wal lamsu dunal jima'. Berciuman itu termasuk bersentuhan
yang membatalkan wudu, dan di dalamnya ada wudu. Dan lamsu itu di bawahnya jima, tidak sampai jima. Kalau jima bukan hanya wudu tapi juga mandi. Hakadza rawahu jama'atun Ats-Tsauri wa Syu'bah wa ghairuhum 'anil A'mash. Demikianlah asar ini diriwayatkan oleh sekelompok ulama dari Ats-Tsauri, yaitu Ats-Tsauri, Syu'bah dan lain-lain dari Al-A'mash. Wa rawahu Abu Bakar bin Ayyash 'anil A'mash an Amr bin Murrah an Abi Ubaidah wa fihi irsal. Dari Abi Ubaidah. Abu Ubaidah lam yasma' min abih, karena Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya. Wa qad ruwinahu bisnadin akhar sahihin mausul. Dan kami benar-benar diriwayatkan tentang asar tadi dari Abdullah bin Mas'ud dengan sanad lain yang sahih dan mausul, tidak mursal. Akhbaranahu Abu Abdillah Al-Hafiz. Haddatsana Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub, haddatsana Ibrahim bin Marzuq, haddatsana Utsman bin Umar, an Syu'bah an Mukharik, an Tariq ibn Shihab, an Abdullah qala fi qawli aw lamastumun nisa. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud berkata mengenai firman Allah, aw lamastumun nisa, atau kalian bersentuhan, menyentuh istri-istri. Qal, Abdullah bin Mas'ud berkata qaulan makna, di mana perkataan beliau artinya begini, madunal jima, ini tidak sampai berhubungan badan. Yang membatalkan wudu gak sampai berhubungan badan, yang penting bersentuhan. Ini dalil Imam Syafi'i dan orang-orang yang satu mazhab dengan beliau, sependapat dengan beliau. Wa ruwiya an Ali wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi khilafi dzalik. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas, berbeda dengan penafsiran tadi. Amma hadis Ali radhiyallahu an, adapun hadisnya Ali radhiyallahu an, fa akhbaranahu Umar bin Abdul Aziz, maka kami telah bercerita kepada kami Umar bin Abdul Aziz. Akhbarana Muhammad bin Al-Hasan bin Ismail As-Sarraj, haddatsana Abdullah bin Ghanam bin Hafs bin Ghiyath, haddatsana Ali bin Hakim Al-Audi, akhbarana Syarik an Ash'ath an Amir an Ali radhiyallahu anhu qala. Sayyidina Ali berkata, laisa fil qiblati wudu, berciuman itu tak ada wudu. Nah, ini ikut Sayyidina Ali. Jadi berciuman, bersentuhan, tidak ada wudu, gak batal. Wa ma hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adapun hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran, akhbarana Muhammad bin Amr bin Al-Bakhtari, haddatsana Ali bin Ibrahim Al-Wasiti, akhbarana Yazid bin Harun, akhbarana Dawud an Sa'id bin Jubair qala qa'ada qaumun 'inda bab Ibnu Abbas. Suatu kaum duduk-duduk di pintu Ibnu Abbas. Faqalatil mawali, lalu para pelajar yang mawali. Para pelajar mawali ini artinya para pelajar yang dari keluarga atau yang latar belakangnya budak lalu dimerdekakan. Kelompok mawali berkata, al-mulamasu hiyal lamsu bil yad. Al-mulamasu, persentuhan di dalam Al-Qur'an, aw lamastumun nisa, itu persentuhan dengan tangan. Wa qalatil Arab, orang Arab yang asli berkata, hiyal jima, itu berhubungan badan suami istri. Kata yang pelajar-pelajar yang memang latar belakangnya orang Arab, bukan budak. Fa kharaja alaihi Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tiba-tiba Ibnu Abbas keluar kepada murid-muridnya. Fa dzakaru dzalika lahu. Lalu mereka menyampaikan kepada Ibnu Abbas tentang perbedaan pendapat itu. Faqala, Ibnu Abbas berkata, ghuliba fariqul mawali. Kelompok mawali, kelompok budak-budak yang dimerdekakan itu kalah. Yang benar adalah mulamasah itu jima, berhubungan badan. Ini kata Ibnu Abbas. Wa akhbarana Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abdillah Al-Hafidh, haddatsana Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub Al-Asam, haddatsana Ibrahim bin Marzuq, haddatsana Wahab bin Jarir an Syu'bah an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala. Ibnu Abbas berkata, tadzakarna al-lamsa, kami berdiskusi tentang persentuhan. Faqala unasun minal mawali, lalu orang-orang dari kelompok dari faksi mawali berkata, laisa minal jima, itu persentuhan itu bukan jima, tapi persentuhan biasa. Wa qala nasun minal arab,
Kelompok murid-murid dari kalangan Arab berkata, hiyal jima, persentuhan yang batalkan itu berhubungan badan. Fadzakartu dzalika li Ibnu Abbas. Sa'ad bin Jubair berkata, aku sampaikan itu pada guru Ibnu Abbas. Faqala, Ibnu Abbas bertanya, ma'ayyihim kunta, kamu ikut faksi yang mana? Yang batal apa yang enggak batal? Qultu, aku berkata, ma'al mawali, aku ikut faksi mawali yang mengatakan batal, bersentuhan membatalkan wudu. Qala, Ibnu Abbas berkata, ghulibatil mawali, faksi mawali, kelompok mawali, kelompok yang budak-budak yang merdeka itu kalah. Innal lamsa wal mubasyarata minal jima. Mawali yang mengatakan bahwa persentuhan dan bertemu kulit termasuk jima itu kalah. Walakinnallah azza wa jalla yakni ma syaa bima syaa. Tetapi sebenarnya Allah azza wa jalla menyampaikan dengan bahasa kinayah apa yang dikehendaki dengan bahasa yang dikehendaki. Artinya menurut Ibnu Abbas, lamastumun nisa itu artinya bersentuhan dalam arti bersentuhan berhubungan badan. Imam Syafi'i bukan itu. Nah, qala Syekh Imam Al-Baihaqi berkata, wa qawlu may yuwafiqu qawluhu zahiral kitab aula. Pendapat para sahabat yang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran secara zahir, secara literal, bahwa bersentuhan laki perempuan membatalkan wudu termasuk berciuman batal, itu lebih utama daripada pendapat Ibnu Abbas. Mengapa? Lafaz itu kalau bisa diartikan secara hakikat, maka tidak perlu dilarikan kepada makna majaz. Kalau hakikat itu bisa, idza lam tata'azzar ala hakikah, maka tidak perlu dilarikan kepada majaz. Itu sesuai dengan penafsiran Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan bahasa dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa min tariqil khabar siwa ma dzakarnahuma, dari jalur hadis selain yang disebutkan tersebut di atas, bahwa lamasa itu artinya bersentuhan. Akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidh fi Kitabil Mustadrak. Akhbarani Abdullah bin Muhammad bin Musa. Haddatsana Muhammad bin Ayyub. Akhbarana Ibrahim bin Musa wa Yahya bin Al-Mughirah. Qala haddatsana Jarir an Abdul Malik bin Umair an Abdurrahman bin Abi Layla an Muadz bin Jabalin. Muadz bin Jabal annahu kana qa'idan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun. Mu'adz bin Jabal duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba seorang laki-laki datang. Faqal, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, ma taqulu fi rajulin asaba min imra'atin la tahillu lahu, falam yada' syai'an yusibuhu ar-rajulu min imra'atihi illa waqad asabahu minha illa annahu lam yujami'ha. Hai Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang seorang laki-laki yang melakukan sesuatu pada perempuan yang tidak halal baginya? Dia tidak meninggalkan perbuatan yang dilakukan laki-laki pada perempuan kecuali dia lakukan. Hanya saja dia tidak sampai menjimaknya, nggak sampai berhubungan badan, tapi yang lain dilakukan. Faqal, Rasulullah SAW bersabda, tawadda, kamu harus wudu'an hasanan, dengan wudu yang baik. Tsumma qum fasalli, lalu kemudian berdiri lakukan sholat. Artinya apa? Rasulullah menyuruh sahabat, orang yang menyentuh perempuan yang tidak jima diperintahkan untuk berwudu. Ini berarti mendukung ayat tadi. Mu'adz bin Jabal berkata, wa anzalallahu azza wa jalla hadhil ayat, dan Allah menurunkan ayat ini berkaitan dengan laki-laki itu. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, dirikanlah sholat pada dua pinggirnya siang dan sebagian waktu malam. Al-ayat. Qal, Mu'adz berkata, faqala, laki-laki itu bertanya, ahyalahu khassatan am lil muslimina ammatan, apakah ayat ini khusus laki-laki yang bertanya tadi atau bagi muslim yang lain? Qala, Rasulullah SAW bersabda, bal hiyalil muslimina amma, itu bagi umat Islam secara umum. Siapapun ya begitu, berwudu
lalu sholat. Berarti wudunya batal itu. Ini berdasarkan hadis ini. Ini menurut kita. Kemudian kelompok lain yang mengatakan bahwa bersentuhan tidak membatalkan wudu, maka bagaimana? Wa rubbama istadallu bil hadis alladzi haddatsanahu al-ustaz Abu Tahir Muhammad bin Mahmish Az-Ziyadi. Mungkin mereka yang mengatakan berciuman, bersentuhan tidak batal, dasarnya ini. Disingkat ya, an Habib an Urwah an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Sesungguhnya Nabi SAW mencium sebagian istrinya, lalu keluar pergi sholat dan tidak berwudu. Berarti kalau begitu bersentuhan gak membatalkan wudu. Maka bagaimana? Ini kata Imam Al-Baihaqi, hadza haditsun yashtabihu fasaduhu ala katsirin mimman laisal haditsu min sya'ni. Hadis ini kelemahannya, kerusakannya ini tidak jelas bagi kebanyakan orang yang memang bukan ahli hadis. Wa yarahu isnadan sahihan. Orang yang bukan ahli hadis mungkin memandangnya hadis sahih. Wa huwa fasidun min wajhain. Hadis ini rusak dari dua alasan. Ahaduhuma, yang pertama, anna Habib bin Abi Thabit lam yasma' min Urwah bin Az-Zubair wa huwa mursalun min hadzal wajhi. Habib bin Abi Thabit tidak pernah mendengar dari Urwah bin Zubair. Karenanya dari jalur ini hadis ini mursal, terputus. Ini beliau menceritakan bahwa Habib memang nggak pernah mendengar dari Urwah bin Zubair. Banyak informasi mengenai itu. Kemudian apalagi wal akhar, alasan yang lain, Urwah hadza laisa ibn Zubair. Urwah yang disebutkan tadi bukan Urwah bin Zubair. Wa innama huwa syekhun majhul yu'rafu bi Urwah al-Muzani. Urwah ini adalah seorang syekh, seorang guru yang tidak jelas, tidak dikenal. Yang dikenal dengan nama Urwah al-Muzani. Riwayat ini dhaif, tidak sahih. Ini riwayat bahwa Rasulullah SAW mencium istrinya lalu tidak berwudu langsung sholat. Itu dhaif, tidak sahih. Karenanya Imam Syafi'i tidak mau menggunakan. Ini banyak jalur-jalur, tapi dhaif semua riwayatnya yang itu. Dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Riwayat dhaif. Nah, kemudian ada riwayat lagi, ya. Riwayat lagi yang mungkin dijadikan dasar oleh mereka yang berpendapat bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Riwayat mana? Ini riwayat lain ya. Ini riwayat lain. Haddatsana Abul Hasan Al-Alawi imla'an. Akhbarana Muhammad bin Umar bin Jamil Al-Azdi bit-Tus. Haddatsana Ibrahim bin Al-Haytham Al-Baladi. Haddatsana Abu Syekh Abdullah bin Marwan Al-Harrani. Haddatsana Musa bin A'yan an Hisham an Ibn Abi Layla an Hisham bin Urwa an Abi an Aisyah qala istayqadtu, aku terbangun, wa Rasulullah SAW laisa indi, Rasulullah SAW kok tidak ada di sampingku, tadi tidur dengan aku, bangun tidak ada. Fadarabtu yadi ilal masjid, maka aku menuju masjid. Fawaqat ala, dengan tanganku aku pukulkan ke masjid, karena memang rumah Rasulullah SAW di depan masjid. Fawaqat ala akhmusi qadamaihi wa huwa sajidun, tanganku terkena pada kedua telapak kaki Rasulullah SAW, sedangkan beliau sedang bersujud. Ini Rasulullah. Wa huwa yaqul, beliau sedang berdoa, a'udzu bi'afwika min iqabik wa a'udzu bika minka la ablughu madahak anta kama athnayta ala nafsik. Nah, ini artinya apa? Ulama yang mengatakan persentuhan laki perempuan tidak batal, dalilnya ini. Aisyah radhiyallahu anha tiba-tiba keluar cari-cari Rasulullah, kena kakinya Rasulullah. Rasulullah meneruskan saja sholatnya, tidak berhenti. Berarti persentuhan itu tidak membatalkan wudu. Ini riwayat ini. Nah, kata Imam Al-Baihaqi,
Walladzi shahha minal hadits yahtamilu ay yakuna bainahuma hailun min thawbin. Bisa jadi Aisyah ini gak menyentuh langsung, tapi ada hail, ada tabir. Ada tabir, gak menyentuh langsung. Bisa jadi ada tabir. Makanya Rasulullah SAW gak mengulang wudunya, gak membatalkan sholatnya, karena ada tabir. Nah, ini artinya apa? Pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan istri membatalkan wudu itu lebih berhati-hati. Dan dalilnya kuat berdasarkan hadis, berdasarkan apa yang diterangkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Khilafiyah. Ini kitab ini menjelaskan dalil-dalil mazhab Syafi'i yang berbeda dengan mazhab lain, terutama mazhab Imam Abu Hanifah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi para pelajar perlu membaca kitab ini agar faham, terutama para pelajar Nusantara, agar faham dalil-dalil mazhabnya, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Nah, tapi biasanya kita kalau melaksanakan umrah atau haji, kita tidak ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Hanafi, ikut Imam Hambali yang mengatakan wudu tidak batal. Mengapa? Biar kita cepat selesai tawafnya, kita agak capek-capek. Tapi kalau sehari-hari ikut Imam Syafi'i karena lebih berhati-hati dan dalilnya kuat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.